Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ustadz? Perkenalkan, nama saya Ustadz Marhan Hasibuan MA. Ya Ustadz. Mohon maaf nih sebelumnya mengganggu waktu Ustadz. Ya, Ustadz, kita sedikit bincang-bincang dengan seputar Ramadan ini lah Ustadz ya. ya boleh. Berbagi ilmu lah Ustadz. Ya, boleh. Saya mau nanya ini Ustadz. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz gitu tentang malam Lailatul Qadar ini Ustadz? Banyak orang awam yang nggak ngerti tuh apa malam Lailatul Qadar Ustadz. Eh, Sangat bagus pertanyaannya ya. Artinya ini kan momentum Ramadan ini, ada satu kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu, dan juga sebagai keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri, yaitu Lailatul Qadar. Tentu kita sebagai orang awam dan tentu harus paham apa itu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini sendiri Allah sudah menjelaskannya di dalam surah Al-Qadar, dalam ayat Al-Quran. Surah Al-Qadar itu berbicara tentang Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau kita lihat surah Al-Qadar ini dari ayat 1 sampai ayat 5, akan kita temukan jawabannya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tentu ini bukan versi Ustadz, bukan artinya jawaban saya tentang Lailatul Qadar, tapi ini adalah sumber dari Al-Quran sendiri yang membicarakan tentang malam Lailatul Qadar. Tentu ini sebagai informasi yang sangat-sangat kuat dan benar ya, karena ini bersumber dari Al-Quran. Kalau kita artikan tadi ayat yang pertama, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah kamu tahu malam Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah mengatakan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh, di dalam Lailatul Qadar itu malaikat turun dan juga malaikat Jibril turun. Biidnihi min kulli amrin, mereka turun bergelomboran dengan para malaikat, mengatur semua urusan-urusan yang ada di dunia ini sampai dengan terbitnya fajar. Ini salah satu yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan, yang tentunya bagi siapa yang di dalamnya beramal ibadah, beramal soleh, akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan kemuliaan seperti yang Allah sampaikan, khairum min alfi syahrin, mendapat ganjaran seperti orang yang beramal 1000 bulan. Jadi kalau kita hitung 1000 bulan itu dengan tahun, kurang lebih 83 tahun 4 bulan tercatat bersih dia sebagai orang yang beramal soleh. Jadi saya rasa sangat-sangat memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita di Ramadan ini dengan adanya malam Lailatul Qadar. Mungkin itulah sebatas tanggapan saya melalui ayat Al-Quran tentang pengertian malam Lailatul Qadar. Begitu ya Ustadz ya. Ustadz, mungkin malam Lailatul Qadar itu sangat benar-benar berarti buat kaum muslimin ya Ustadz ya. Nah, untuk tanda-tanda kita mendapat malam Lailatul Qadar itu seperti yang Ustadz tahu tuh bagaimana Ustadz? Oke, tanda-tanda ataupun salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar itu, tentu ini juga tidak opini saya ataupun tidak menjadi satu pendapat saya, tapi ini kita ambil sumber dari hadis Rasulullah SAW, yang tentunya Rasulullah SAW juga ditanya oleh para sahabat bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
yang sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis riwayat Ahmad, bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu terutama bagi pribadinya untuk keimanan ataupun spiritualnya, ya, hatinya akan menjadi tenang dan nyaman. Maksudnya ketenangan dan kenyamanan ini apa maksudnya? Dia akan tenang dan nyaman ketika nanti melaksanakan suatu ibadah. Contoh, ketika sholat nanti, ketika dia sholat melaksanakan ibadah sholat itu, maka dia akan merasa kekhusyukan yang amat luar biasa. Nah, artinya kekhusyukan itu mungkin bisa ditandai dalam dirinya dengan tidak terburu-buru, dengan suasana yang rasanya tenang, dan perasaan itu tentu hanya dia yang bisa menguraikan itu. Tapi yang pastinya ada perubahan. Yang sebelumnya dia beribadah itu mungkin tidak begitu tenang dan nyaman, tapi sekarang setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam riwayat Ahmad itu, bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu keimanan dan ketakwaannya itu meningkat. Apa yang dimaksud keimanan dan ketakwaannya meningkat? Ya tentu rasa dia untuk beribadah itu lebih giat, ya. Dan pengawasan di dalam dirinya itu lebih ketat. Artinya keyakinannya kepada Allah itu semakin kuat. Kalaupun orang lain tidak melihat dia beribadah dalam artian konteksnya yang mungkin menyalahi aturan, dia akan percaya kalau perbuatannya itu akan dilihat oleh Allah. Jadi keimanan yang meningkat itu artinya dia merasa diawasi, sehingga dalam bertindak dan berbuat itu, apalagi berbuat jahat itu, insya Allah dia akan terhindar. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, keinginannya untuk beramal itu semakin meningkat. Artinya dia tidak akan merasa puas dengan satu ibadah. Jadi setelah dia tahapan satu melakukan ibadah, kemudian dia akan melaksanakan ibadah yang lain. Jadi sifatnya timbul rasa ketidakpuasan di dalam beribadah itu, sehingga dia terus termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang tentunya itu dalam konteksnya yang baik, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang tiga ciri inilah yang melekat di dalam diri seseorang itu nanti ketika dia berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Nah, seperti kita yang orang awam tahu tuh, malam Lailatul Qadar itu pastinya di bulan Ramadan. Betul. Biasanya disebut kayak malam 20, 21. Ya. Itu benar Ustaz? Oke. Ini perlu saya luruskan sedikit, karena tempat atau waktu pasnya turunnya malam Lailatul Qadar ini adalah satu rahasia dari Allah. Artinya rahasia itu apa? Tidak ada satupun manusia yang tahu persis titiknya, tempat, menit, detiknya itu turunnya Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah. Kenapa Allah merahasiakan turunnya malam Lailatul Qadar? Yang jelasnya rentangnya ya 1 bulan itu, di antara malam pertama sampai malam 30 atau genapnya puasa seperti itu, pasti di antara malam itu ada turun Lailatul Qadar. Tapi di malam yang mana itu adalah ketentuan Allah dan rahasia Allah. Hanya saja Rasulullah SAW memberikan isyarat. Isyarat ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang sanadnya langsung dari istri beliau, dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, hadis Bukhari, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, yakni malam yang ke-10 dari Ramadan, malam yang terakhir, yang malam yang ke-10 terakhir Ramadan. Kurang lebih redaksi isi hadisnya seperti itu. Ini hanya isyarat, ya, tapi tidak dijelaskan secara eksplisit, tidak dijelaskan secara jelas, ditentukan seperti yang tadi dikatakan malam 21, malam 22, malam 23, malam 25, malam 27. Itu hanya sebatas isyarat, dan tentu ini juga memberikan kekuatan bagi kita bahwa memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa
di dalam kita menekuni ibadah di sebulan Ramadan itu, maka Rasulullah mengisyaratkan dengan mengencangkan ikatan pinggangnya di 10 terakhir Ramadan. Artinya dengan harapan di 10 terakhir Ramadan itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tidak menjadi satu jawaban yang pasti, ya tentu seperti umpamanya malam 27 begitu. Tidak bisa disampaikan seperti itu. Karena ini adalah yang menjadi hak mutlaknya Allah untuk mengetahui jelasnya turunnya malam Lailatul Qadar. Mungkin ya secara hikmahnya kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya di antara malam satu bulan Ramadan ini. Dan ini tentu memberikan motivasi kepada kita untuk bersungguh-sungguh menekuni ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi kalau apa jadinya kalau seandainya nanti hanya informasi itu tahunya di malam 27, malam ke-21, malam ke-26, mungkin orang nggak ada yang beribadah. Jadi artinya mulai dari malam pertama sampai malam 30 menjadi satu kesungguhan bagi kita untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Oh, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. ilmunya. Ya, Semoga berkah ini untuk penonton Ustadz. Amin, amin. Oke, Bermanfaat. terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.